Pernahkah Anda merasa hidup seolah terus menutup pintu, satu demi satu meski Anda sudah mencoba segalanya? Pernah bertanya, apakah kegagalan yang berulang berarti akhir dari sebuah mimpi? Atau justru pertanda bahwa waktunya belum tiba? Selamat datang di channel ini, sebuah ruang bercerita, tempat kisah-kisah hidup, jatuh bangun, dan harapan yang nyaris padam dirangkai kembali dengan tenang, jujur, dan bermakna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, luangkan sejenak untuk menekan tombol subscribe, beri like jika cerita seperti ini berarti bagi Anda, tuliskan pandangan Anda di kolom komentar, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kisah yang kami hadirkan selalu menemukan jalannya kembali kepada Anda. Hari ini, kita akan membuka satu cerita yang mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan rahasia besar tentang waktu, kegagalan, dan ketekunan. Sebuah kisah berjudul Harlan Sanders, Gagal Seumur Hidup, Sukses di Usia 65. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya dipenuhi penolakan, bangkrut, dan kegagalan justru menemukan puncak keberhasilannya ketika banyak orang sudah menyerah pada mimpi? Inilah kisah tentang seseorang yang terlambat menurut dunia, namun tepat waktu menurut takdirnya. Usianya 65 tahun ketika dunia akhirnya memanggil namanya. Rambutnya telah memutih, wajahnya dipenuhi garis-garis waktu, dan langkahnya tidak lagi secepat dulu. Namun di balik jas putih sederhana dan dasi hitam khas yang kelak dikenali semua orang, berdiri seorang pria yang telah kalah berkali-kali, namun menolak untuk menyerah satu kali pun. Nama pria itu adalah Harlan David Sanders. Pada titik ini, orang-orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat logo, merek, dan kesuksesan yang menjelma menjadi legenda global. Namun sangat sedikit yang benar-benar ingin menengok ke belakang, ke jalan panjang, sunyi, dan melelahkan yang harus ia lalui sebelum dunia mau mendengarkan. Dan kisah ini dimulai bukan dari awal keberhasilannya, melainkan dari saat ia hampir kehabisan segalanya. Tahun itu, Sanders berdiri di pinggir jalan dengan koper kecil di tangannya. Di dalam koper itu, bukan uang, bukan kontrak, bukan jaminan masa depan, hanya selembar kertas berisi resep ayam goreng hasil eksperimen puluhan tahun hidupnya. Ia baru saja kehilangan segalanya. Restoran kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupannya terpaksa ditutup setelah jalan raya dialihkan. Mobil-mobil tak lagi singgah, pelanggan berhenti datang, dan bisnis yang ia bangun perlahan-lahan runtuh tanpa suara. Pensiun yang ia terima dari pemerintah bahkan tak cukup untuk disebut modal. Namun pada usia di mana banyak orang memilih diam, Sanders justru memilih berjalan. Dari satu restoran ke restoran lain, ia mengetuk pintu, memperkenalkan dirinya dengan senyum yang menutupi kelelahan. Bolehkah saya memasak ayam untuk Anda? Bukan menjual merek, bukan menjanjikan keuntungan besar. Hanya satu kalimat sederhana dan harapan yang tipis. Sebagian besar menolak bahkan sebelum ia selesai bicara, sebagian lain mencicipi, lalu menggeleng. Ada yang tertawa, ada yang kasihan, ada pula yang menganggapnya pria tua yang terlambat bermimpi. Dan di setiap penolakan itu, Sanders membawa satu pertanyaan yang sama ke dalam dirinya. Apakah aku benar-benar sudah terlambat? Puluhan tahun sebelum itu, hidup Sanders memang tak pernah ramah. Ia lahir pada tahun 1850 di sebuah keluarga sederhana. Ayahnya meninggal ketika Sanders masih kecil. Sejak usia dini, ia sudah mengenal rasa kehilangan dan tanggung jawab. Ibunya bekerja seharian, dan Sanders kecil dipaksa belajar memasak untuk adik-adiknya. Dapur bukan tempat romantis baginya, melainkan medan bertahan hidup. Sekolah tak pernah benar-benar menjadi rumah. Ia keluar masuk pekerjaan sejak muda, petani, pemadam kebakaran, penjual asuransi, kondektur tram, hingga tentara. Tak satu pun bertahan lama, bukan karena ia malas, melainkan karena hidup terus mengujinya dengan cara yang sama. Seberapa lama kau sanggup gagal tanpa menyerah? Sanders bukan manusia sempurna. Ia keras kepala, mudah tersinggung, dan sering merasa dunia tidak adil padanya. Ia membuka usaha, lalu menutupnya, memulai lagi, lalu jatuh lagi. Ada masa di mana ia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan nasib. Namun di balik semua kegagalan itu, ada satu hal yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan: memasak. Setiap kali hidup menghancurkannya, Sanders kembali ke dapur, mencoba, mengganti bumbu,
mengubah teknik, menunggu lebih lama, menggoreng lebih pelan. Tanpa ia sadari, di tengah kegagalan hidupnya yang berantakan, ia sedang menyempurnakan sesuatu yang kelak akan mengubah segalanya. Di usia parubaya, Sanders akhirnya membuka sebuah tempat makan kecil di pom bensin. Tak mewah, tak bergengsi. Namun, ayam gorengnya mulai dikenal. Orang-orang datang bukan karena nama, tapi karena rasa. Dan untuk pertama kalinya, Sanders merasakan sesuatu yang asing, harapan. Ia bahkan mendapat gelar kehormatan kolonel dari negara bagian Kentucky. Namun ironisnya, tepat saat hidup mulai terasa stabil, segalanya runtuh kembali. Jalan raya dialihkan, arus kendaraan berhenti, dan restoran itu mati perlahan tanpa perlawanan. Di usia 60-an, Sanders kembali ke titik nol. Lebih tua, lebih lelah, lebih sunyi. Disinilah banyak orang berhenti. Namun Sanders memilih satu hal yang berbeda. Ia tidak meminta belas kasihan. Ia menawarkan nilai. Ia menawarkan resepnya bukan untuk dibeli, tetapi untuk dibagi. Modelnya sederhana. Jika restoran itu menjual ayamnya, Sanders hanya mengambil sedikit royalti per potong. Hari demi hari, ia ditolak. Puluhan, ratusan. Setiap penolakan seperti pengingat bahwa dunia tidak menunggu siapapun. Namun di antara semua pintu yang tertutup, satu pintu akhirnya terbuka. Satu orang percaya, lalu 2, lalu 10. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kegagalan Sanders mulai kehilangan dominasinya. Kesuksesan tidak datang dengan ledakan. Ia datang perlahan, nyaris tanpa suara. Namun ketika dunia akhirnya melihat ke arah Sanders, semuanya berubah cepat. Waralaba berkembang, nama KFC menyebar, dan pria yang dulu ditolak karena terlalu tua, kini menjadi simbol ketekunan. Ironisnya, Sanders sendiri tidak pernah hidup dalam kemewahan berlebihan. Ia tetap sederhana, tetap keras kepala, tetap apa adanya. Karena baginya, kemenangan sejati bukan soal uang melainkan tentang membuktikan satu hal pada dirinya sendiri, bahwa ia tidak menyerah. Kisah Harlan Sanders bukan tentang ayam goreng, bukan pula tentang merek besar. Ini adalah kisah tentang waktu yang tidak pernah bisa kita kendalikan, namun sikap yang selalu bisa kita pilih. Ia gagal seumur hidup, namun tidak pernah berhenti bergerak. Ia sukses di usia 65 bukan karena keberuntungan, melainkan karena ia cukup keras kepala untuk tetap mencoba saat dunia menyuruhnya berhenti. Dan mungkin kisah ini bukan hanya tentang Sanders, mungkin ini tentang siapapun yang sedang merasa terlambat, tentang siapapun yang masih memegang resep hidupnya sendiri, meski dunia berkali-kali menolaknya. Karena pada akhirnya, keberhasilan tidak bertanya, kapan kita mulai? Ia hanya bertanya satu hal, apakah kita masih berani melangkah saat semua alasan untuk berhenti sudah lengkap?